Jadi miliknya apa yang di langit dan di bumi. Seluruh yang di langit tadi milik Allah. Seluruh yang di bumi miliknya Allah. Kita harus patuh kepada yang pemilik, iaitunya Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan untuk mengenalnya dalam kehidupan awak tadi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, makanya kenal dengan Allah, dengan Tuhannya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 255, dia disebut ayat kursi. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kini Allah telah memberikan kita nikmat. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masa di setiap awak. Nikmat yang paling tertinggi dititipkan Allah kepada manusia adalah iman dan Islam. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang telah diberi petunjuk, makanya tidak akan tersesat. Siapa yang telah tersesat, makanya tidak akan mendapat petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Petunjuk artinya yang mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Kita berusaha dari tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Itulah tujuan awak hidup di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Diwajibkan bagi kita setiap yang mengaku sebagai umat Rasulullah, diwajibkan bersalawat kepada Rasulullah. Allah pun bersalawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah, tanpa ada solawat, solat tidak akan diterima Allah. Tanpa ada solawat, zikir tidak akan sampai kepada Allah. Tercali ayat yang awak baca tadi, apa artinya bahasa awaknya? Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup terus menerus selalu mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapanmu dan apa yang di belakangmu. Dan mereka tidak dapat mengetahui sesuatu tentang ilmunya melain apa yang telah dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi dan lagi maha besar. Itu ayat yang akan awak kaji malam ini. Dimulai ayat itu di Allah ketika diturunkan ayat kursi, sehingga terbakar iblis di buiknya ketika dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak pun terbakar keluarnya dari mulut orang yang dicintai Allah. Kecek Nabi, orang yang mengamalkan ayat kursi setiap sudah solat, batasnya dengan surga adalah kematian. Itu batas awak dengan surga, kematian. Ibu-ibu kalau mau masuk surga, ya mati dulunya. Kalau lu mati kita lu dapat masuk surga dek, Wak. Kalau yang mau mati, lai alhamdulillah. Jadi Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup terus menerus selalu mengurus makhluknya. Ayat itu dimulai oleh Allah dari nama Allah. Berapa banyaknya nama Allah? 99 namanya banyak. Panggillah dari mana jua yang kita inginkan. Tetapi yang banyak awak panggil Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulisan nama Allah itu aneh. Kalau dikurangi tetap menunjuknya kepada Allah. Coba kita kurangi alif lam dikurangi alif. Apa tinggal? Lillah. Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi tetap menunjuk kepada Allah. Kita kurangi pula lam celai. Lahu. Itu ada dalam ayat yang kita baca, lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Kita kurangi pula lam tu cek lai. Apa tinggal? Tetap menunjuk kepada Allah. Apa artinya? Qul huwallahu ahad. Ada dalil dalam surah Al-Ikhlas. Kita kurangi pula tak ada cik yang tampak lah. Masih ada dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke-5. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, iaitunya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan ia akan salat. Apa itu yang gaib? Sesuatu yang ada tapi tak bisa dicalik je mata kena awak dikasafkan Allah. Malaikat dia bisa calik? Tidak. Allah? Tidak. Surga? Tidak. Berarti
dikurangi tetap menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tampaknya berarti masih ada namanya gaib. Berarti kalau kita ucapkan nama Allah, 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 kita sedang menyebut namanya, pasti kita akan sampai kepada yang punya nama tadi. Kalau zikir di tingkat makrifat, hilang nama Allah tu kan nama tu tak? Nyatu dek awak nembah nama tadi. Sampai hilang nama wujud. Aku dunia aku wujud namanya. Kita ko juga wujud namanya. Maka nyatu lah na wujud. Wujud Allah samata-mata. Kullu shay'in halikun illa wajha. Segalonya lah binasa kecuali wajahnya Allah. Arti binasa hilang seluruh dunia tadi dalam hati awak. Tak ada cik juga nan ada kecuali nampak awak hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali-kali memandang awak keluar diri awak ke alam semesta, lah nampak awak kuasa Allah. Boleh nampak awak kuasa Allah situ ya. Hujan lagi tak? Ada awak hujan hujan juga. Tetap yang berlaku ketetapan Allah. Sekali-kali memandang awak ke diri awak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau kita pandang bagian di luar jasad awak tadi lah nampak kefanaannya. Lah nampak perubahannya. Lah mulai tampak kekurangan yang ada di awak tadi. Berarti semakin memandang awak ke diri tadi tampak kuasa Allah. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang. Sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Sunyi dari nan luar tidak masuknya ke telinga awak tadi. Hanyang dari di dalam tak diingatnya selain daripada Allah. Nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Artinya nyatu di awak memandang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Arti Dia tu termasuk nama Allah. Dia tu apa tu? Hu artinya dia. Yang maha hidup selalu mengurus makhluknya. Apa bedanya yang maha hidup dengan yang dihidupkan? Kalau kita ko dihidupkan Allah. Dahulu kita dah ada, sudah tu awak ada, kemudian awak akan tiada. Iyalah. Dahulu awak dah ada, sudah tu tiada. Lihat do je si anu. Kalau yang maha hidup, adonya dahulu, ado sampai kapanpun. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah yang awal, Dia Allah yang akhir, Dia Allah yang zahir, dan Dia Allah yang batin. Nya tak pernah berubah. Kalau kita ingin selamat dapat jalan pulang kepada Allah, jalan satu-satunya untuk dapatnya pulang selamat besok ke Allah yang ruh tadi, atunya solat itu jalannya. Apa sebab dia solat jalannya? Sebab solat itu tiang daripada agama. As-salatu imaduddin, kata Nabi, solat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat berarti dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat berarti dia meruntuh agama. Dalam solat itulah do penyerahan awak sadonya. Sudah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram diambil dari kata haram. Yang tadinya halal sudah tu menjadi haram. Kalau ada je tadi pisang loket digigit tak boleh dikunyah itu. Haramnya kan. Haram mengingat selain Allah. Kemudian setelah takbiratul ihram, mulai kita memuji Allah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah.
Sungguh besar Tuhan, puji-pujian yang banyak baginya. Kami bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Tasbih itu apa itu? Kalimat tasbih subhanallah, isi daripada tasbih ridho menerima ketetapan Allah. Apapun ujian yang diberikan Allah ke kita, awak harus ridho. Kadang lu mampu ridho menerima ketetapan Allah tadi. Sesudah itu apa boleh? Sudah kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asilah. Mulai kita bertawajuh, doa tawajuh namanya. Apa doa tawajuh? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau wajahku menghadapnya ke kiblat ke lapis sujud. Kalau yang dado maduk ke Ka'batullah. Kalau yang hati tadi kenamanya Allah Subhanahu wa taala, harus ada dalam hati kita tadi ungkapan tetap ada. Allah, Allah tetap ada tu. Kasitulah kanamu Allah tadinya menghadap yang kol buat tadi. Kadang kita dalam salat itu Allahu Akbar takbiratul ikram dibaca, hati ingat kepada selain Allah. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama yang benar. Apa ni condong tu tu? Arti maduk ke situ kan itu tak? Batang durian kalau condongnya kepala orang, hati maduk kepala orang tadi. Condong kepada agama yang benar. Tidaklah aku termasuk kepada orang yang musyrik. Musyrik artinya orang yang memperserikatkan Allah. Apa yang serikat itu? Kalau tak ditinggallah sawah di apa dulu 20 orang tambon ni tak lekas makan awak tidak. Nah itu serikat Allah je sawah nama tu. Orang tak bersawah, orang banyak makan berdoa. Itu masih berserikat Allah. Padahal Allah menyampaikan wa ma min dabati fil ardi wa 'alallahi rizqaha. Setiap yang melatu di dunia tadi telah aku jamin rezekinya kecil Allah. Ada jaminan. Tapi kalau labi rezeki awak besok atau pulang itu. Mulai kita menyerah kepada Allah. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyahya dan hidupku, wa mamati dan matiku dikarenakan Allah atau milik Allah Tuhan sekalian alam. Salat, ibadah, hidup, mati milik Allah. Hidup kita kena masih diberi hayat di Allah, masih hidup awak. Kemudian besok kita akan dimatikan. Mati artinya dipisahkan ruh jasad, sehingga jasad kau hanya tinggal di dunia, ia akan ditangisi dia orang yang tinggal, yang ruh pulang kepada Allah. Atunya salat tadi untuk dapatnya ruh tu pulang selamat besok kepada Allah. Jangan tinggalkan salat. Apa kecek Nabi? Satu kali engkau meninggalkan salat yang fardu, engkau dibakar dalam neraka 1 hari. Satu kali wak meninggalkan salat fardu dibakar wak dalam neraka 1 hari. 1000 tahun kita hidup di dunia, hanya 1 hari di akhirat. Nah, kalau 1000 akhirat 1000 tahun dibakar ya. Kalau tinggal awak 1 kali, 1000 tahun awak hidup di dunia, 1 hari di akhirat. Atunya sekali-kali jangan meninggalkan salat. Apa sebabnya? Karena salat adalah pengabdian, wujud syukur kita kepada Allah, wujud baktinya kita masih mensyukuri nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat itulah kunci daripada seluruh ibadah, kunci untuk dapatnya ruh pulang selamat kepada Allah, yang ruh tidak pernah mati. Kok dianjak nyodak layu, kok digundam nyodak pocah, dipanggang nyodak hangui tulanan sabona-bonanyo diri kita. Leka nyawa tu de tubuh ka tubuh de Muhammad rasio pada Allah. Kalau lah ditinggalkan tubuh tadi de ruh, tubuh tak ada oleh gunanya. Tak ada berarti cik yo, tak bisa nyole bergerak, tak bisa nyole berjalan. Berarti selagi ruh ada di jasad, selagi tajalinya di jasad awak tadi, berarti kita masih dapat beraktivitas dalam hidup permukaan bumi. Dalam buluh babuluh
dalam buluh telang baduri, di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali, artinya ditajalikan Allah ruh ataupun insan di setiap kita. Yang maha hidup selalu mengurus makhluknya. Adik kita anaknya 3 tak tahu urus tak? Kalau di Allah, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit diurus di Allah, selalu mengurus makhluknya. Itu sebabnya Allah itu menciptakan para malaikat tadi. Malaikat tidak pernah salah. Sampai hari kiamat mulai diciptakan malaikat sampai hari kiamat dia tak akan pernah salah. Apa sebabnya? Dia tak ada nafsu. Setan tidak akan pernah benar, iblis. Kita manusia bisa benar, bisa salah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik keberadaan. Artinya ada akal, ada hati, ada nafsu, ada tubuh. Jo ulama mengartikan sebaik-baik bentuk. Jo jadi jo artinya bujang awak pada kami yang tawar. Nah, jadi jo tu. Tetapi kalau nyo dak beribadah kepada Allah, summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan ia kepada tempat yang rendah. Itu yang dipijak-pijak dia tu apa namanya? Asfal, artinya yang paling bawah sekali kalau kita tak beribadah di dunia. Jadi malaikat tidak pernah salah. Apa sebabnya? Dia tak mempunyai nafsu. Setan iblis tidak pernah benar. Kita bisa benar dan bisa awak salah. Bila kita akan benar, betul iman awak tadi, betul ilmu awak, baru kita sah kata benar. Orang berilmu belum tentu beriman. Nah, dengan kaji lelok mah. Orang berilmu tu belum tentu beriman lah. Apa sebabnya? Kalau yang korupsi ni lah orang tak berilmu ada. Lah S3, S2 tu tak. Apa dia bisa korupsi? Kalau tidak beriman. Tetapi orang beriman itu kalau dia tak berilmu, dia akan bisa beramal di dunia. Beramal tanpa ilmu gelap, ilmu tanpa pemahaman buta. Berarti kalau kita tak berilmu, ilmu tu akan membuahkan amal. Apa kecik Nabi? Al ilmu imamun amal. Ilmu itu imam daripada amal. Hati dulu berilmu baru kita beramal. Kalau beramalnya awak dulu ilmu lu nado, lu bisa awak lah. Kalau enci buat ketik-ketik lu lebih rakaat solat awak lah. Nah, lu tentu awak cari ilmunya dahulu baru kita beramal dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup selalu mengurus makhluknya. Terus menerus hidupnya. Tak pernah berubah. Itu Allah. Jadi apa bedanya Allah jauh sebenar diri awak tadi? Kalau Allah tak berawal, tak berakhir. Itu Allah. Kalau sebenar diri, berawalnya dari Allah, tiupan Allah, akhirnya juga tak ada deh. Kan tak mati dengan diri dia tak? Dah umurnya tak mati je deh. Akhir juga tak ada sebenar diri tadi. Berawalnya dari Allah, akhirnya tak ada kesudahan sebenar diri tadi. Jadi tinggalkan tubuh yang kasar ruh tadi. Kalau yang namakan mati lafzi, berpindai ko dari alam dunia ke alam kubur, yang ruh pulang kepada Allah. Kau jalan pulang yang kita cari dengan pengajian, dengan banyak, dengan solat 5 waktu, dengan pengajian. Itulah dapat dia awak jalan pulang bisa sepulang kepada Allah. Kau nak tahu kita baik buruknya mati kita baik kau mati awak jam 3 kau tak? Bagaimana kita salat Isya tadi? Apa ke dunia yang kita ingat ketika salat Isya tadi? Pasti awak kau mati jam 3 dini hari baik kau pasti dunia kita ingat. Tapi kalau kita mengingat Allah, pasti awak baik kau pulang husnul khotimah. Tak su'ul khotimah awak dah. Di salat tu menentukan. Tapi kita dalam solat tadi masih banyak mengingat dunia. Ambon lah pandai orang ngecek-ngecek di atas meja kau tak? Lebih payah cari khusuk pada pak-pak ibu-ibu kau. Lebih sulit kau. Jadi kau tak berdosa, tak banyak dosa pada pak-pak ibu. Cuma kita sedang berusaha untuk bertobat kepada Allah. Jawab dengan belajar Al-Quran dan mengucapkan kalimat taubat, kita merubah seluruh perbuatan yang kita lakukan selama menjalani kehidupan di dunia. Jadi Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia
Yang maha hidup selalu mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidaklah ia mengantuk dan tidak tidur. Bertanya Nabi Musa ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah Allah tu mengantuk? Nabi Musa ke malaikat Jibril. Nabi Musa tu Nabi Ulul Azmi, Nabi Kalamullah, pandai mengecek aja Allah. Tapi masih bergurunya kan Nabi Khidir. Kita kalau lah pandai ngecek aja Allah, nak berguru ya kali. Allah nang oleh tu dak wak kali tak. Tapi nya masih berguru kan Nabi Khidir. Nabi Musa ahli syariat, Nabi Khidir ahli ma'rifat. Apa kecek Nabi? Man sehnuhu fasetonu. Siapa yang tidak punya guru maka setanlah akan menjadi gurunya. Jadi wajib hukumah kita berguru tadi. Ditanya oleh Nabi Musa ke malaikat Jibril. Dia gila cawan ketik cik Nabi Musa tadi di malaikat Jibril dituang aja dalam itu. Lah dipegang oleh Nabi Musa dari jam 6 pagi jam subuh sampai jam 12 malam la talopi aja tadi di tangan Nabi Musa. Tabayak aja dalam cawan tadi. Bapaknya malaikat Jibril ke Nabi Musa, kalau tidur Allah sebut itulah dunia wahai Musa, hancur dunia kau dibuatnya. Tetapi tidak mengantuk dan tidak tidur. Yang mengantuk itu makhluk, kita makhluk kau yang ngantuk. Kadang lah ngaji, kadang lah jo kelupuk mata ustaz bahawa dok ni gitu lah. Kadang nak tontu dak awak jiliu ba ori bagailah. Jadi jelah kalau datang awak tu dak ala dinilai di Allah itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Apa beda milik jo punyo? Kalau nanti awak ko keluarga ataupun jasad awak ko hanya titipan ke kita punyo nan awak ko. Le dapat apa nya awak ko. Le mu kita mato kita jangan kabur le mu awak. Le kaburnya. Lah bawan-awan nampak orang mau tu pinjai ala wajah doang atau hari tu. Dakwah mau jadi dia. Yang milik itulah Allah. Jadi miliknya apa yang di langit dan di bumi. Seluruh yang di langit tadi milik Allah. Seluruh yang di bumi miliknya Allah. Kita harus patuh kepada yang pemilik, iaitunya Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan untuk mengenalnya dalam kehidupan awak tadi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, makanya kenal dengan Allah, dengan Tuhannya. Kalau kita lah kenal awak jo diri tadi, diri itu ditiupkan ruh di Allah ke jasad awak, dahulu ruh itu lembut. Lah bertemunya jo Allah ketika di alam arwah. Dosalah yang membuat ruh tadi menjadi keras selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dosa kolah yang kita buang. Ibarat gale tadi, tadi putih ya sudah tu dia kopi hitam seperti itulah dosa. Kalau tauri dituangkan air ke dalam gale tadi air yang putih, nya akan berubah menjadi putih balik. Kalau tetap dituangkan, tapi tidak kita tuangkan air berasi ke dalam gale, nya tetap hitam. Seperti itulah kita. Semakin ditimpu oleh pengajian tadi, semakin disakiti oleh pengajian tadi, berarti kita semakin baik diri awak tadi. Kalau kita ke sawah awak dah, dibajak dulu sawah dia. Sudah dibajak, ditara pematang. Sudah ditara pematang, digerebek. Sudah digerebek, ditunduh. Dia pergi bonda ke tepi pematang kalau ada kiong mas. Ditanam padi, barulah tumbuh bibit yang baik di situ. Dia itu pun awak. Disaki awak dia kaji tadi. Kaji tu sama je tu pusuk. Dia tak mau ngilak di jalan ni. Kalau ngilak sudah kuat je lah. Kalau kita di jalan di landu awak tu. Berarti semakin diperbaiki hati awak dengan pengajian tadi, tumbuhlah benih yang baik. Lah hitam hati, berarti dituangkan air yang bening, yang putih tetap ke situ, masuklah menjadi putih baliknya. Andaknya pulang awak pulang dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, kecil ulama. Setiap anak yang dilahirkan itu fitrah, lah membawa naluri ketuhanan. Sucinya. Apa naluri ketuhanan itu tu? Lihat ada pak-pak ibu-ibu ayam. Tak pernah basuh ayam ni yolang ni tak?
Lagodangnya nampak orang liatin lagi. Itu yang naluri ketuhanan tadi. Lado tu dia waktu diberikan Allah tu. Kalau kita sucikan babalik untuk dapatnya pulang besok selamat. Sucinya dulu dari Allah, kemudian pulangnya dalam keadaan suci hendaknya. Baru dapat pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan besok dapat dia awak pulang dalam keadaan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi izni. Tidaklah ada yang dapat memberikan syafaat illa bi izni, kecuali dengan izinnya. Apa itu syafaat? Kita lah mengharap syafaat Nabi. Syafaat artinya pertolongan. Siapa yang diizinkan memberi syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita nanti sampai dia memasar, lah mulai dicabut iru dia malaikat maut, lah dikuburkan kita ke dalam tanah, lah dititip serang sangkakala malaikat Israfil, lah tiba hari kiamat, kita dikumpulkan suatu padang namanya padang mahsyar. Padang penyesalan. Kiamah artinya berdiri, yang hidupkan yang mati kan dihidupkan berbalik. Dikumpulkan awak di padang mahsyar tadi. Matahari hanya satu jengkal di bubun awak. Itu panik besok. Kalau kini jauh dah terak, leangik dah. Satu jengkal besok di bubun. Dak tataan awak le paniknya yang memasar tadi. Sehingga menjadi lawi yang memasar tu kena poluh keringat manusia. Dicarilah Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau kan bapa seluruh manusia. Berikanlah kami syafaat. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Adam. Apa kecek Nabi Adam? Ambo dulu pernah bersalah sekali dalam surga. Bertobat kepada Allah. Diampuni dosa ambo. Kinilah malu ambo berdoa kepada Allah. Apa beda kita Nabi Adam? Nabi Adam satu kali membuat salah, dikeluarkan dari surga. Kita tiari salah awak nak masuk ke surga. Hayo itu tak. Nabi Adam hanya satu kali salah dikeluarkan dari surga. Awak tiari salah nak masuk ke surga. Tak ada yang akan memasukkan kita ke surga kecuali ridho Allah. Illahi anta maksudi warido kamatlubi. Engkaulah yang aku maksud ya Allah, yang aku tuju ya Allah. Ridhomu lah yang aku cari. Wa azini mahabbataka, berikan kepada kami cintamu. Wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Kalaulah tiba cinta mulai awak le kenal ya Allah Subhanahu wa taala. Atu ridho Allah tulah kita cari. Apa kecik Nabi Adam? Pailah ka Nabi Nuh. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, berikanlah kami syafaat. Apa kecik Nabi Nuh? Ambo dulu gagal mendidik orang umma ambo jo anak ambo Kan'an ke agama Allah. Bapa lama Nabi Nuh berdakwah 800 tahun hanya nentaborang ke kebenaran seboleh orang Nabi Nuh. Itu sulitnya berdakwah. Sampai-sampai berdoa Nabi Nuh, kalau jadi kumat Allah, kau tak donen kan menjadi orang elok cik, datanglah topan lah ya. Sehingga dibuat di Nabi Nuh sampan di tengah padang tadi. Diselamatkan orang yang beriman. Kemudian orang yang zalim, orang yang kafir ditenggelamkan di situ. Apa kecek Nabi Nuh? Pailah kan Nabi Ibrahim. Dicari pula Nabi Ibrahim, juga tak bisa memberi syafaat. Kecek Nabi Ibrahim. Pailah kan Nabi Isa alaihissalam. Dicari Nabi Isa alaihissalam manusia. Apa kecek Nabi Isa? Aku adalah Nabi utusan Allah. Tetapi manusia banyak nengok nambo Tuhan. Tak bisa beri syafaat. Siapa yang bisa beri syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang maksum dijaga dari salah. Tidak ada pernah salah. Inyo kekasih Allah. Kalau kita bersolawat kepada kekasih Allah. Tapaso Allah sayang kawak. Perbanyaklah solawat. Selama kita menjalani kehidupan di dunia. At-tahiyatul mubarakatus solawatut tayyibatulillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Berarti kita semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah, semakin diberikan kita besok syafaat, dan kita juga mendapat ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Hati itu tak bisa ditenangkan jo materi, tak bisa ditenangkan jo harta. Cuma hati itu bisa ditenangkan allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetap kita berzikir memuji Allah, tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekasihnya Rasulullah, kalau kita lah bersolawat ke Rasulullah, lah mengikut agama Rasulullah, berarti kita dapat diselamatkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Tiga mana wajib ikut Nabi tadi. Pertama menyangkut dengan akidah, tu wajib ikut Nabi itu. Apa yang akidah itu tu? Akidah disebut oleh ulama dua buhul tali akad. Kalau kan nikah nak buat kan akad nikah nama tak? Artinya dua buhul tali yang telah disimpulkan, kesepakatan. Jadi artinya hati tadi beriman kepada Nabi dan Rasul. Arti akidah itu disebut oleh para ulama mengenal 20 sifat Allah. Itu dan akidah. Allah wujud kidam maqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadirun alimun hayyun basirun muridun mutakalimun. Semakin kenal kita dengan 20 sifat Allah, semakin kenallah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyangkut dengan ibadah. Ibadah dalam artian yang luas. Makan bisa bernilai ibadah kalau disandarkan kepada Allah. Baca bismillah lah, berarti sandarkan kepada Allah. Jalan bisa bernilai ibadah kalau disandarkan kepada Allah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang di bumi dan di langit, bahwasanya ia mendengar lagi maha mengetahui. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga menyangkut dengan muamalah, hubungan kita sesama manusia. Kalau masih ada hubungan yang tidak baik, kita usahakan memperbaiki hubungan awak dengan saudara kita sesama muslim. Apa kecek Nabi? La yu'minuna ahadukum, tidaklah beriman kamu hatta yuhibba li ahi, sebelum engkau mampu menyayangi saudaramu ma yuhibbu li nafsi, seperti menyayangi dirimu sendiri. Kalau dia cari hadis itu beriman gitu lah. Itulah tawak maksud tak beriman, itulah lah berilmu waktu. Itu nak perlu dapat kaji dia gitu. Kadang-kadang awak ngaji jangan ambil subasian awak tak. Kaji lebih pagi menyobui nak pandai dia kata itu ada tak. Jadi itu kadang nak kaji tadi, tahu kaji menyobui tak pandai awak. Itu tandanya Allah telah memberikan kita petunjuk apa kecil Allah dalam pengajian.
Pancang di medan la tatoga alamat la tampak dari jauh. Turui la labu nan tabantang, turui la alu dengan patui usah menyimpang kiri kanan. Kok le sungguh kita berjalan la mau lambe ka sampai jua kata Allah Taala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Jahadura apa bahasa Arab tu? Serius babona-bona atau bahasa Arab. Serius bahasa Indonesianya. Berusaha untuk berusaha dalam menjalani kehidupan dunia. Jadi itu yang lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Mengetahui apa yang di hadapanmu dan apa yang di belakangmu. Di hadapan tu apa tu? Apa yang di dalam hati awak tadi sedang solat tadi tu obey Allah tu. Innallaha bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam sudurmu, dalam dadamu. Sudur banyak biliah hati awak tu. Pertama dinamakan kolbu. Kemudian di kolbu itu ada fuad namanya. Di fuad itu ada lub namanya. Hati yang memutuskan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Artinya yang memutuskan bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang menjadi bukti nyata bagi orang yang mempunyai lub. Di lub itu ada namanya sir, artinya rahasia Allah. Di sir itu ada namanya nur. Jadi bayang nur itu lampu lah. Tu nur syariat nama tu. Lawan apa nur syariat deh? Nur aini mato. Leka mak potong mato kalau lampu di duit dah nampak dah, Pak. Tidak, cubalah penciduyan dak senter kok dapet Leka mak potong orang lampu mato kalau lampu di duit dah nampak dah. Leka mak potong orang mato dak duit lampu dak nampak dah, Pak. Yang kedua nur tarikat. Al-Quran lawannya akal. Di akal tu ni kau di Al-Quran dulu. Ada sesuai juga ke awak kaji dia kadang-kadang itu lah. Nur hakikat itulah ilmu lawannya hati. Di hati ni kan ilmu tadi. Nur ma'rifat itulah nurun ala nur. Tak boleh dibayangkan, tak boleh kita membayangkan putih jarani alui ni ndak bersesi putih dan bukan berkotoran. Jadi bayang itu dia artinya sesuatu masih terkiranya oleh Allah, masih terbayang oleh Allah. Sifatnya inyon laisa kamislihi syai'un, dak serupa dengan apapun, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu nan kita usahakan dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi apa yang di muka hati awak diketahui Allah, apa yang di belakang hati kita biswa kini diketahui Allah. Lah tiba kita dalam kubur, apa pertanyaan malaikat yang pertama kawak biswa? Man Rabb, buka siapa Tuhan engkau? Lai dapat kita di dunia sah. Lai tak? Besok lai dapat dia awak alam kubur tu. Tu dak pertanyaan syariat tu, pertanyaan hakikat itu, makrifat itu. Kalau lai Allah di muka hati kita kini, mudah dijawab besok. Kalau dak Allah di muka hati awak kini, dak bisa dijawab. Dak bisa besok dijawab. Sebab ia akan menjawab kebenaran tadi. Yang ada dalam kolbu kita tadi itulah yang akan menjawab besok. Yang kedua, mana nabiyuka, siapa nabi engkau? Nabi yang sekatanya naba artinya membawa berita besar. Siapa dalam membawa berita tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana disampaikan? Di dalam Al-Qur'an. Ketika surat Mi'raj, Nabi lah mencari surga dan neraka. Ma imamuka, siapa imam engkau? Siapa imam kita? Siapa imam awak, ibu? Al-Quran. Kan ikut imam awak. Imam artinya yang diikut. Ikut-ikutan awak. Ma kiblatuka, kemana kiblat engkau? Itu dia tadi. Dan mata kalau pergi sujud, dado ke Ka'batullah, dan hati ke nama Allah. Ma ikhwanuka, siapa saudara engkau? Ma dinuka, apa agama engkau? Itu 6 dari ulama, 6 pertanyaan tu. Ada na nampak
Tetapi kalau kita lah betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, lah betul ikhlas awak dalam beribadah, dak mudah kampaya awak menjawab besok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Surah apa itu? Surah apa deh? Surah Yasin ayat 65. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, tangan mereka berbicara kepada kami, kaki mereka menjadi saksian kepada kami apa yang dahulu mereka kerjakan selama hidup di dunia. Di dunia kini kalau salah ada, masih bisa kita mencari pengacara kondang untuk membela awak, dibayar tak? Di akhirat sudah pergi pengacara carilah. Nekan membela kita tak lain tak bukan amal ibadah nan kita lakukan selama menjalani kehidupan di dunia. Atu nekan membela awak soleh. Yang lain tak ada nekan membela. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati, harato yang banyak dibagi orang, dibagi ledek keluarga yang tinggal harta tadi, kita lah pulang ke dalam tanah, apa yang dapat menolong, itu dek banyak orang berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na telah kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh, tak ada yang diperlukan nanti dalam kubur sampai di akhirat kecuali amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Wala yukhituna bisa'in min ilmihi wala ya'udu min ilmihi illa bimasya. Tidak ada ilmu yang akan mendapatkan ilmu kecuali dengan izinnya. Jadi ilmu yang benar akan melahirkan pemahaman yang benar. Ilmu yang tidak benar akan melahirkan pemahaman yang tidak benar. Lihat do ilmu yang tidak benar. Golang-golang rayo, golang-golang kuduang bangkit lain kau dalam tubuh sianu ambun kate modu ke bawah mutai. Lihat mana kata deh? Ya mutai orang ini kok mati, wawak mati sudah itu tuh. Lihat benar itu? Tak benar. Ilmu yang benar mana? Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu. Jadi supaya ilmu tadi masuk ke kolbu kita, apa cara oleh? Masuknya ke hati ilmu ini ada. Masuknya ke dalam hati awak tadi. Diterima di hati. Para ulama menyampaikan, pertama takholi namanya. Apa yang takholi itu tu? Membuang dulu sifat-sifat buruk ni ada dalam hati awak tadi. Lihat do sifat buruk di hati kita. Ya sama ambo itu ni. Buang tu dulu. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, mereka mengingat Tuhannya baru ia mendirikan salat. Kadang awak Allahu akbar. Apalah dia jojok dah si anu kat dia. Tak ada bunyi ni. Tu nan datang kadang-kadang dalam salat. Lepas itu ibu tak. Sama itu ni. Itu ni kan dibuang takhali dulu. Kemudian tahalli isi dengan zikir. Tu sebabnya zikir tadi la ilaha illallah. Artinya la kalau tidak ila kalau kanan ha ila ke bawah kanan Allah diunjamkan ke kolbu tu dinamanya diterikat zaman. Kalau di nafsabandinya berzikir di latifah 7, latifah kolbi, latifah siri, latifah afai, latifah ruhi, latifah kulu jasad. La di bawah kayak bun-bun, ila di bawah ke bawah kanan ha illallah. La ilaha illallah. Artinya dihunjamkan ke kolbu tadi. Sebab di kolbu tadi masuk sodonyo kalau kolbu tadi. Anak orang sungai Balantia
karimbo batanam bayam hati sagodang tolui tiek bumi jo langit masuk ke dalam. Sawah masuk kena, masuk kena, anak masuknya, ladang masuk, onda masuk, seluruhnya masuk ke hati tadi. Aku yang kita lopen ketiga tahalli tadi masukkan zikir. Kemudian tajalli. Tajalli artinya menampakkan. Nampak dia oleh kuasa Allah di dunia tadi. Kecil Mahazali, kemanapun aku memandang, aku melihat kuasanya Allah. Dalam surah Al-Baqarah, walillahil masriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat. Walillahil masriq wal maghrib. Maghrib itu barat arti itu. Kau namakan salat maghrib tu salat maghrib sanjora arti matahari lah terbang ke barat. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu memandang, di situ kuasa Allah. Artinya kalau lah nampak dewa kuasa Allah di dunia tadi, sehingga kita akan tetap bertafakur di dunia, walaupun mata mencelik dunia, yang hati melihat kuasanya Allah. Itu banyak tu tafakur, tadabur, ta'akul, banyak pengajiannya itu. Jadi kita harus tetap bertafakur di dunia, mencari kuasanya Allah dalam awak menjalani kehidupan di dunia. Jadi kita harus berusaha untuk membersihkan hati, barulah ilmu masuk ke dalam kalbu. Kalau dah itu semakin rajin mengaji, semakin rajin kita berbuat yang tak baik. Semakin rajin mengaji, semakin rajin kita berbuat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu dia masuk ke dalam hati awak tadi, iaitunya ilmu yang telah kita sampaikan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Amat lapang kursinya meliputi langit dan bumi. Aku namanya ayat mutasyabihat ke. Jangan kita bayang kursi ke duduk ambonya tak. Ada mau dibayang-bayang gitu deh. Wasi'a amat lapang. Apa ni lapang tu? Ilmu ada dinyo itu tak? Yang lapang. Hayat ada dinyo. Kudrat ada dinyo. Kalam ada dinyo. Amat lapang sekali. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ada beliau bayang itu aras kursi tadi, itu masalah alam gaib. Cuma boleh kita imani, artinya kalau kita ingin lapang pulau, wasi'ah artinya lapang, hati kan menjadi lapang. Jopo hati dilapangkan dengan ridho menerima takdirnya Allah dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Karena seluruh yang ada di awak tadi telah ditetapkan Allah. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, oleh kerana itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami ke surga engkau tempat keselamatan. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, engkau zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, itulah Allah. Allahumma lamani lima a'taita, wahai Allah, tidak ada yang dapat memberikan terhadap apa yang telah engkau tolak. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau berikan. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Minkal jadi zal jada, engkau di seluruh alam semesta engkaulah yang dipuji. Artinya tak ada pihak menolak ketetapan Allah tadi. Tua akan tetap berlalu. Yang jasad ikut akan kalah oleh waktu. Walaupun awak kini sehat, suatu saat kita akan ditiba penyakit tu di awak. Tapi tidak itu. Kalau labat kurang bertambah umur besok, berkurang kemampuan awak di dunia tadi, berarti tempat menyerah kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Segala puji milik Allah. Dari engkaulah ujian itu. Dado kita nak dapat ujian ke? Kepada engkaulah kembalinya ujian. Berikanlah kami kelapangan untuk menerimanya. Allahu akbar. Allah maha besar. Besarkan Allah dalam hati kita. Masalah hidupkan ketik dalam pandangan awak. Tapi kalau godang masalah duit awak, sehingga Allah ketik dalam pandangan awak, berarti zikir hasbunallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala
quwata illa billah. Hasbunallah, dan cukuplah bagiku Allah. Ni'mal wakil, sebagai pelindung. Allah lah yang dapat melindungi awak. Kalau manusia tak bisa melindungi awak. Basanda awak ke manusia dia ke mati tu. Basanda awak ke kayu tu ketumbang itu. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, dan sebab Allah lah tempat berlindung, dan Allah yang tempat berlindung, dan Allah yang memberi sesuatu. Artinya dalam hidup tadi tempat memintalah Allah sebagai penolong. Yang kamu menolong kita Allah. Ibadah awak kalau lu khusyuk dah, Allah ni kamu menolong tu. Tak bisa orang menolong, cuma orang menunjukkan jalan aja. Yang akan memberikan khusyuk itu Allah, dan ialah sebaik-baik penolong. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Kalau lah banyak orang jojok kawak tu zikir tu lah sampai ke Allah tu, berarti awak hanya bersandar kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu adalah kegagalan yang pertama. Kalau berharap kepada Allah, itulah keselamatan yang dapat di kita sampai besok pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat lapang kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidaklah ia merasa berat dengan semua itu. Kita di Boyo beban 50 kilo lah bori tak? Di Allah apa itu? Seluruh yang di bumi dan di langit, tidak ada Allah merasa berat. Apa sebabnya? Karena berilmu, karena mengetahui. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dicari ilmu dan ada di awak, ibarat kita masukkan tunjuk awak ke dalam lawi, di bawah kate air dalam lawi itulah ilmu dari Allah yang ada di Allah. Air yang ditunjuk awak ikolah dan ilmu yang ada di awak. Ambo yang bukan cadik pandai, ilmu di Allah tersimpannya. Jadi kalau kita meminta berharap kepada Allah, Allah akan memberikan kita ilmu, sehingga ilmu itu dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan awak sampai kepada negeri akhirat. Karena hidup bukan hanya sebatas umur, hidup yang kekal dan abadi, iaitunya hidup sesudah mati. Alam mati kita bersuara. Tu hidup yang kedua tadi, tak ada awak mati-matinya di situ sampai bila itu? Sampai dak kekal dan abadi situ, tak ada lah matinya. Adik kinilah kita berusaha untuk mencari iaitunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal Aliyul Azim. Kalau zikr Aliyul Azim nak, kalau la haula wala di mana barisah? Aliyul Azim. Bapa dia Aliyul Azim zikr. Kalau dia ayat dia membaca kuasa Allah, membaca arasnya lapang, membaca kekuasaannya. Kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bapa di bawah barisnya. Kalau kita mengatakan kelemahan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita la haula wala quwata billahil aliyul azim tu, itulah tinggi awak tu. Berarti jangan sampai salah awak. Kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau wa huwal aliyul azim, dialah yang maha hidup dan maha agung. Artinya Allah maha agung. Apa nan agung itu tu? Agung tu sebetulnya tak bisa diapakan itu. Artinya yang agung, yang mencengangkan, yang bisa kita cari dalam kehidupan, bukan bisa dicari zatnya, bukan bisa dicari Allah secara langsung, tetapi yang dapat kita cari dalam kehidupan hanyalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat awak cari dalam kehidupan. Kalau nampak awak kuasa Allah dalam kehidupan tadi, sehingga kuasa kita tak ada cik jua dalam menjalani kehidupan di dunia. Tak ada yang dapat apa jawab dalam kehidupan. Allah lah yang mengatur dan Allah yang menentukan, telah diatur seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi kalau tak dapat awak menolak takdir Allah, kita harus berusaha untuk
menerima takdir Allah dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pengajian kita malam kini. Kalau ada salah janggal mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.